pada kalam Allah Ta'ala, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling besar. Jadi tidak ada di atas bumi ini sesuatu yang lebih besar daripada apa? Zikir. Dan tafsir untuk ayat ini yang paling bagus adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah saya beritahu kalian amal terbaik kalian, wa askaha 'inda malikikum, dan amal paling suci di hadapan Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling meninggikan derajat kita di dalam jannah, wa khairul lakum min infaqidz dzahab, bahkan amal itu lebih baik bagi kalian daripada infak emas, wal warik, dan infak perak, wa khairul lakum min antalqaw aduwakum, bahkan amal itu lebih baik daripada berjumpa dengan musuh, fatadribu a'naqahum, lalu kalian penggal leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka juga memenggal leher kalian. Kemudian Rasulullah menjelaskan amalan tersebut adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim. Ini menurut saya hadis yang paling bagus untuk menjelaskan kata-kata wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah sesuatu yang paling besar, lebih besar daripada infak emas perak, lebih besar daripada jihad fi sabilillah, lebih besar daripada semua tadi yang disebutkan. Nah, maka zikir kepada Allah ini sangat penting, sehingga kita lanjutkan sekarang buku kita, yaitu poin kedua adalah zikir. Ini masih masuk bab pertama, ya. Bab pertama yaitu bab zikir pagi, wirid pagi dan sore. Nah, wirid yang pertama adalah muawwidzatain, muawwidzat. Oh, zikir ini udah dijelaskan belum kemarin? Belum? Sampun udah? Sudah? Sampai mana? Halaman. Nah. Oh, poin 8 ini, oh, ya. Tapi berarti sudah masuk doa, ya. Masuk bab doa. Baik, saya talqin dulu, saya baca, kemudian ditirukan supaya kalau ada kesalahan bisa dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw 'allamtahu ahadan min khalqika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka, an taj'ala al-Qur'ana, boleh juga dibaca an taj'ala al-Qur'ana, ya, rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba ghammi.
Ini kalau ada yang membaca Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika, boleh, nggak apa-apa kalau sudah punya hafalan kayak begitu, karena memang ada 2 riwayat seperti ini. Terjemahnya, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba, aku adalah putra dari hamba laki-lakimu, aku adalah putra dari hamba perempuanmu, maksudnya bapak ibu kita. Nasiyati, ubun-ubunku berada di tanganmu, maksudnya kita itu berada di bawah kekuasaan Allah. Diumpamakan atau diibaratkan dengan kata-kata ubun-ubun kita di tangan Allah. Jadi terserah Allah mau diapakan. Madin telah lewat fiya padaku hukmuka, hukummu, artinya hukumnya Allah tidak akan lepas dari kita. Adlun, adil fiya terhadap saya, qadauka, keputusanmu, artinya kalau Allah menetapkan sesuatu sakit, sehat dan sebagainya, semuanya itu bukan zalim, itu adil. As'aluka, aku minta kepada engkau bikullismin, dengan setiap nama, huwalaka, yang nama itu adalah memang milikmu, baik nama itu adalah sammaita bihi nafsaka, yang engkau menamakan dengannya kepada dirimu, au anzaltahu, atau engkau turunkan nama tersebut, fi kitabika, dalam kitabmu. Kitab di sini mencakup Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil dan sebagainya. Atau 'allamtahu, yang nama yang engkau ajarkan dia itu ahadan min khalqik, kepada salah satu dari makhlukmu. Jadi ada nama-nama yang hanya disingkap atau dibuka oleh Allah kepada sebagian orang sehingga dia tahu, kita enggak tahu. Atau ista'farta bihi, nama yang engkau bersendiri dengan nama tersebut, fi ilmil ghaibi indak, di dalam ilmu ghaib yang ada padamu. Artinya nama itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Muhammad enggak tahu, Jibril juga enggak tahu. Kita minta dengan semua nama Allah tadi, minta apa? Anta ja'ala, supaya engkau menjadikan Al-Qur'an atau Al-Quran, Quran ini sebagai rabi'a qalbi, sebagai kebun bagi hatiku, wa nura sadri, dan sebagai sinar bagi dadaku, wa jala'a huzni, dan sebagai penyingkap bagi kesedihanku, wa dhahaba ghami, dan sebagai pelenyap bagi kegelisahanku. Nah, wirid ini sangat penting karena siapa yang membacanya maka Allah akan segera mengganti kesedihannya dengan kegembiraan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari doa ini kita bisa ambil beberapa faedah yang cukup banyak. Faedah yang pertama, disunnahkan sebelum meminta kita memuji kepada Allah. Di sini Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Sampai 3 baris ini semuanya pujian kepada Allah. Kita mengaku kita hamba Allah, ini sama dengan memuji Allah, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita hambanya. Kemudian bapak kita adalah hamba Allah, ibu kita adalah hamba Allah. Ini semuanya pujian kepada Allah. Baru setelah memuji Allah, baru kemudian minta as'aluka. Maka faedah yang kedua adalah disunnahkan kita setelah memuji kemudian meminta. Karena siapa yang memuji Allah setelah itu meminta, maka permintaannya atau doanya mustajab. Siapa yang sudah memuji Allah kemudian meminta, maka doanya adalah apa? Mustajab. Karena itu setelah salat kan disunnahkan tidak langsung doa, zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Itu semuanya pujian kepada Allah. Selesai memuji Allah, baru angkat tangan doa. Bagi yang bermadzhab angkat tangan, yang tidak angkat tangan ya nggak apa-apa. Yang penting meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah jelas setelah salat disyariatkan minta kepada Allah. Apa dalilnya bahwasanya kalau kita memuji Allah maka doa kita mustajab? Apa dalilnya? Sami'allahu liman hamidah. Kalau kita salat kan kita mengatakan Sami'allah, Allah itu mendengarkan, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Maksud kalimat ini adalah
Allah itu mengijabahi orang yang memujinya. Jadi kata-kata sami Allah, Allah mendengar, itu maksudnya mengijabahi. Karena kalau hanya mendengar saja, sejak dulu Allah itu mendengar. Apapun yang kita ucapkan Allah mendengar. Tetapi ketika disebutkan kata-kata sami Allah liman hamidah, ini maksudnya adalah Allah itu mendengar kemudian mengijabahi siapapun yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya setelah memuji Allah hendaklah kita meminta, karena doa kita akan mustajab. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, aku minta dengan setiap namamu ya Allah. Ini menunjukkan disyariatkannya meminta dengan menyebut nama Allah. Dengan kata lain, tawassul dengan asmaul husna. Tawassul itu ada yang syar'i, ada yang bid'i, ada yang bid'ah, ada yang syar'i, ada yang sunnah. Salah satu dari tawassul yang sunnah adalah tawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Tawassul itu adalah perantara supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada perantaranya. Seperti kalau kita minta kepada Pak RT, kepada Pak Lurah, perlu ada perantara-perantara supaya segera dikabulkan. Misalnya tanda tangan dari siapakah, sehingga menyebabkan lebih cepat dikabulkan. Nah, demikian juga kepada Allah, kalau kita memakai tawassul, ini permintaan kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Salah satu bentuk tawassul yang sunnah adalah kita menyebut nama-nama Allah. Dalilnya apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan hanya milik Allah asmaul husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, ini berarti doa dengan menyebut asmaul husna ini disyariatkan, diperintahkan. Maka ini termasuk tawassul yang syar'i. Adapun tawassul yang tidak syar'i, contohnya tawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Kita sebutkan nama-nama kiai-kiai yang sudah mati, wali-wali yang sudah mati. Kemudian baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tawassul yang bid'i, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah pakai tawassul yang syar'i saja. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini atau dalam doa ini disebutkan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya meminta kepada Engkau ya Allah dengan nama yang khusus Engkau sendiri yang mengetahuinya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Asmaul husna, nama Allah, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. 99? Enggak. 99 itu tidak membatasi. 99 itu hanya sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. 99 itu adalah mi'ah illa wahid, 100 kurangi 1, itu 99. Man ahsaha, siapa yang menghafal nama-nama itu, dakhalal jannah, dia pasti masuk jannah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini kalau membaca hadis ini jangan dihentikan sampai di tengah jalan. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan titik. Jangan begitu. Kalau kita membaca hadis ini sampai di sini, orang akan salah paham. Dikira Allah itu namanya hanya 99. Enggak. Maka lanjutkan hadisnya. Man ahsaha dakhala jannah. 99 nama yang apabila dihafal, maka yang menghafal masuk jannah. Jadi nama Allah banyak. Dari nama yang sangat banyak ini ada 99 nama. Di mana 99 nama ini kalau kita hafal maka dijamin masuk jannah. Tapi yang dimaksud menghafal ini bukan hanya sekedar hafalan toktil diucapkan, bukan itu.
Karena kalau cuma ngapalkan proktil, orang-orang kafir, orang munafik juga bisa. Maka orang munafik kalaupun dia hafal Asmaul Husna lancar, bahkan lancir, dia tidak akan bisa masuk jannah. Kenapa? Karena dia hanya hafal tok dalam mulut. Maka yang dimaksud menghafal di sini adalah menghafal juga melakukan konsekuensi dari nama-nama tadi. Misalnya nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Konsekuensinya berarti apa? Kita yakin Allah pemberi rezeki, berarti kita tidak mau cari kerja yang haram. Karena kalau kita cari kerja yang haram, itu sama dengan kita tidak yakin Allah mampu kasih rezeki yang halal. Itu berarti tidak menghafal nama Allah. Kalau kita lihat di tangan kita ini ada angka 18, tangan kanan, tangan kiri ada angka 81. 18 tambah 81 berapa? 99. Dan ini adalah Asmaul Husna yang ada dalam Quran dan hadis. Salah satunya jumlahnya 18, salah satunya jumlahnya 81. Saya tidak ingat yang dari Quran itu 81 atau yang 18. Nanti dihitung sendiri aja. Antum baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kumpulkan berapa Asmaul Husna. Pasti nanti kalau enggak 18 ya 81. Nah, kalau sudah dapat dari Quran, kumpulkan dari hadis Nabi SAW, kita akan dapat sisanya, totalnya adalah berapa? 99. Itu yang dimaksud tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama milik Allah, yaitu yang ada dalam Quran dan hadis, jumlahnya 99. Siapa yang menghafal, maka dia masuk ke dalam jannah. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Bahwasanya yang bisa menyinari hati itu adalah Al-Qur'an. Taj'alal Qur'an, kita minta supaya Allah menjadikan Qur'an nura sadri, sebagai sinar hatiku. Maka kalau kita ingin hati kita bersinar, hati kita bersih, hati kita dijaga oleh Allah, hendaklah kita selalu membaca Al-Quran. Manusia itu kan intinya di hati, Pak. Kalau hatinya bagus, insya Allah yang lainnya juga bagus. Matanya juga bagus, mulutnya juga bagus, tangannya juga bagus. Insya Allah semuanya dijaga oleh Allah apabila hatinya bagus. Nah, maka untuk membaguskan hati salah satunya ini Al-Quran. Dan kita minta kepada Allah supaya Quran ini dijadikan sebagai sinar hati kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, guru saya Ustaz Rashid Ba'asyir, putranya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, menghasut supaya doa ini dibaca setelah kita selesai membaca Quran. Memang doa ini tidak dikhususkan oleh Nabi untuk setelah membaca Quran, tetapi kalimat terakhirnya anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri dan seterusnya, ini sangat cocok untuk kita baca doa ini setelah baca Quran. Dan memang setelah baca Quran, kemudian Quran kita tutup, itu disunnahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah yang mungkin dilupakan sebagian orang, karena sebagian orang ada yang setelah baca Quran mengucapkan Shadaqallahul Azim, itu enggak ada dalilnya malah, tapi sudah merapat. Rampung Quran ditutup, dicium, taruh di meja, Shadaqallahul Azim. Kata-kata Shadaqallahul Azim itu tidak salah, kalimat itu sudah benar. Memang Allah itu shadaqah, Allah itu memang jujur. Tetapi perbuatan tersebut tidak ada dasarnya dan perbuatan tersebut menyebabkan kita meninggalkan satu sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Berdoa setelah membaca Al-Quran. Ini dalilnya. Man qara al-Quran, siapa yang selesai baca Quran, falyas'alillah, hendaklah dia minta kepada Allah, bihi, dengan sebab bacaannya tadi. Fa innahu sayaji'u aqwam, karena akan datang suatu kaum yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran, yas'aluna bihin nas, meminta dengan bacaan tadi kepada para manusia. Hadis riwayat Tirmidzi dari putranya Imran bin Husain, Ani bin Imran bin Husain. Ini ada ceritanya ini. Imran bin Husain itu pernah melewati satu masjid, ada orang baca Quran.
Kemudian ada orang-orang di situ mendengarkan. Maka Imran bin Husain ikut mampir di masjid itu sambil mendengarkan. Wah, bacaannya bagus, mari kita mampir. Ternyata setelah selesai baca Quran, orang itu menggelar semacam sajadah atau surban, ya, digelar. Kemudian minta supaya orang-orang itu memasukkan duit di situ. Aku sudah bacakan Quran untuk kamu, kamu sudah dengerin bacaan saya. Nah, maka sekarang gantian antum kasih saya duit. Digelar itu sajadahnya. Maka dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh benar sabda Nabi. Kemudian dia menyampaikan hadis ini. Akan datang suatu kaum, mereka baca Quran lalu minta-minta kepada manusia. Nah, kita disuruh menyelisih perbuatan tersebut. Udah selesai baca Quran minta kepada Allah. Maka setelah baca Quran minimal kita mengucapkan Allahumma arhamna bil Quran, minimal itu. Atau doa-doa yang lain yang banyak silahkan. Atau kalau mau pakai doa ini tadi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Dan ini usulan dari Ustaz Rasyid Ba'asir ini sampai hari ini masih saya lakukan, karena menurut saya usulan yang bagus. Cocok ini doanya untuk setelah baca Quran, cocok. Karena di akhir ada kata-kata, saya minta engkau jadikan Quran sebagai rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba ghammi. Maka ini tolong doa dihafalkan, karena setiap hari kita baca Quran, selesai nutup Qurannya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk bab 2. Bab 2 adalah wirid pagi. Wirid yang pertama, setelah salam dari sholat subuh disunahkan memohon 3 hal, yaitu doa yang selalu dibaca oleh Nabi setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rizki yang baik maksudnya halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk salah satu dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya setelah sholat disyariatkan untuk berdoa. Karena ada sebagian orang mengatakan setelah sholat itu nggak ada doa, adanya zikir taktil, doa nggak ada. Itu salah pendapat seperti itu. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu mensyariatkan doa setelah selesai sholat. Contohnya ya hadis ini, coba perhatikan lafalnya dalam Sunan Ibnu Majah. Karena adalah Nabi kebiasaannya yaqulu, mengucapkan idza apabila sholat, selesai sholat. Sholat itu kan fi'il madhi, berarti sudah lewat, sudah selesai sholat. As-subha, sudah selesai sholat subuh. Hina yusallim, ketika salam. Bukan berarti doanya dibaca ketika salam, bukan. Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka, tidak begitu. Ya wajarnya bagaimana? Wajarnya selesai sholat kemudian apa? Zikir kan? Nah, selesai zikir baru kemudian apa? Doa. Nah, doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena itu perhatikan bab atau judul yang dibuat oleh Ibnu Majah. Apa kata Ibnu Majah ketika membuat judul untuk hadis ini? Beliau mengatakan babu ma yuqalu ba'da taslim. Bab apa yang diucapkan orang yang sholat setelah salam dari sholat. Nah, ini jelas sekali kan ini? Maka siapa yang mengatakan tidak disyariatkan doa setelah salam, katanya apa? Orang sholat itu menghadap Allah. Menghadap Allah itu minta kepada Allah. Kalau sudah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ini sudah putus hubungan dengan Allah, sudah tidak berhadapan lagi dengan Allah, maka sudah tidak berdoa lagi. Nah, itu kan dalil nalar kan. Nah sekarang kalau ada dalil nalar tetapi bertentangan dengan dalil hadis, maka ini nalar kita buang. Memang nalarnya bagus itu. Kita sedang sholat bermunajat dengan Allah, ketemu Allah, minta kepada Allah. Tapi bukan berarti setelah selesai munajatnya berarti kemudian tidak disyariatkan berdoa. Enggak, tetap berdoa juga. Bahkan kita nanti selesai sholat, selesai wirid, setelah itu kita keluar dari masjid,
masih juga disyariatkan untuk apa? Berdoa keluar masjid. Nanti masuk rumah masih ada syariat berdoa lagi. Kemudian nanti pakai baju berdoa lagi, doa terus. Jadi bukan berarti bahwasanya selesai sholat sudah nggak ada doa lagi, nggak betul seperti itu. Ini satu dalil, banyak dalil sebenarnya, tapi tidak usah kita kupas semuanya. Ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa kita disunahkan berdoa selesai sholat. Kemudian wirid kedua, sholat duha 4 rakaat. Fadilahnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu setelah sholat duha membaca istighfar berikut ini 100 kali. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi ini 2 hadis ini, tapi saya rangkum di dalam 1 kalimat. Sebentar. Nah, doanya kita baca. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba kita baca 5 kali bersama. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pun hafal lagi? Insyaallah pun hafal ya. Pun 5 kali udah hafal. Nah, nanti panjenengan kalau salat duha 4 rakaat selesai itu istighfar ini 100 kali. Siap insyaallah? Insyaallah ya. Salat duha 2 rakaat itu juga sudah bagus karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Beliau mengatakan pada pagi hari wajib bagi setiap persendian manusia untuk disedekahi, yaitu sebagai syukur karena kita sudah dikasih persendian ini sehingga nikmatnya enak banyak ya. Tangan bisa bergerak-gerak dengan persendian ini harus disyukuri nih ya. Nah, syukurnya bagaimana? Tasbih itu 1 sedekah, tahmid 1 sedekah, tahlil 1 sedekah, takbir 1 sedekah, amar ma'ruf 1 sedekah, nahi mungkar 1 sedekah. Setiap hari kita harus sedekah sebanyak 360 kali. Karena persendian tubuh kita dari kepala sampai kaki ini jumlahnya 360 persendian. Nah, kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika, sudah mencukupi semua itu 360 itu. Rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, melakukan 2 rakaat waktu duha, sudah cukup. Tetapi kenapa dalam buku ini kok disarankan salat duhanya 4 rakaat? Nah, ini disebabkan karena fadilahnya kalau salat duhanya 4 rakaat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, kalau kita salat duhanya 2 rakaat, itu hanya fungsinya untuk melenyapkan kewajiban syukur terhadap apa ini? Persendian. Cuma itu aja. Tapi kalau kita tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat, maka di sini sekaligus selain memenuhi kewajiban syukur persendian, juga kita sudah diberi jaminan mendapatkan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan mau sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, tetapi sangat disarankan 4 rakaat. Bahkan Nabi kalau sholat duha itu 6 rakaat. Dalilnya apa? Kita lihat. Karena adalah kebiasaan Nabi yusolli duha, sholat duha 6 rakaat, 6 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Syama'il. Jadi ini usulan 4 rakaat ini masih ringan nih Pak. 4 rakaat ini masih apa? Ringan. Untungnya tidak ditulis 6 rakaat, tambah keberatan nanti. 4 rakaat masih ringan ini. Tapi 4 rakaat bagaimana caranya? Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh langsung 4. Adapun kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lebih bagus
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili," salat di waktu malam, maksudnya salat sunnah, "wan nahari," dan juga di waktu siang, itu adalah mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih, ya. Maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyukai kalau kita salat sunnah, baik itu malam atau siang, 2 salam 2 salam. Tarawih misalnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad lebih menyukai 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, bukan 4. Meskipun 4 langsung juga boleh. Nah, sekarang kalau 4 langsung bagaimana caranya? Ada 2 cara. Cara yang pertama langsung 4 lempeng, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Cara yang kedua adalah 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Dalilnya, kalau langsung 4, maka kata kuncinya adalah laisa fihinna taslimun. Rasul mengatakan arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat kamu lakukan sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, di tengah-tengahnya tidak ada salam alias tidak ada tahiyat, ya. Karena kalau tahiyat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya, okay? 4 rakaat kamu lakukan sebelum zuhur, tengah-tengahnya tidak ada salam, tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka dengan sebab 4 rakaat tadi pintu-pintu langit. Ini dalil bolehnya sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat langsung, maka menyebabkan pintu langit dibuka oleh Allah sehingga doa kita lebih cepat naik, lebih mustajab. Nah, kalau sebelum zuhur boleh, maka waktu duha juga boleh. Kalau waktu duha juga boleh, maka pada waktu malam hari ketika salat tahajud atau tarawih juga boleh. Jadi kata-kata qabla zuhri, sebelum zuhur ini bukan satu hukum khusus, bolehnya hanya sebelum zuhur tok, enggak begitu. Ini kan bicara salat sunnah kan? Maka salat sunnah kapan saja hukumnya sama seperti ini. 4 rakaat langsung boleh. Jangan lupa dalilnya apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Ini dalil langsung 4 rakaat. Adapun 2 rakaat kemudian tahiyat awal, kemudian tambah 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir, maka dalilnya adalah salat sunnah sebelum asar. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata kuncinya yafsilu bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena adalah kebiasaan beliau yusalli salat qabla al-asri, sebelum asar, 4 raka'atin, 4 rakaat, yafsilu bainahun, beliau memisah antara 4 rakaat tadi bitaslim, dengan ucapan salam kepada para malaikat muqarrabin dan juga kepada kaum muslimin dan mukminin. Nah, para ulama menafsirkan salam kepada malaikat dan muslimin mukminin ini maksudnya adalah tasyahud awal. Karena pada saat tasyahud awal kita mengatakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Malaikat itu ibadillahi shalihin, muslimin mukminin itu ibadillahi shalihin. Nah, maka berarti ini maksudnya adalah dipisah dengan tasyahud awal. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka kesimpulannya 4 rakaat yang paling bagus adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi boleh juga langsung 4 tanpa tahiyat awal seperti sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh juga 4 langsung tetapi pakai tahiyat awal dan tahiyat akhir seperti 2 rakaat sebelum asar. Nah, dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan wara Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat salatal laili wan nahari mathna mathna. Salat waktu malam dan siang itu sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yakhtaranil fasla, keduanya memilih untuk dipisah dengan salam, dipisah lagi salam. Itu memang lebih afdal karena sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kita bacakan tadi, yaitu beliau mengatakan salatul laili wan nahari mathna mathna. Tapi meskipun beliau bersabda seperti ini, beliau pernah juga salat langsung 4. Jadi sabda beliau dengan perbuatan beliau tidak klop. Beliau mengatakan salat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi prakteknya beliau kadang-kadang 4 langsung.
Ini bukan berarti beliau lupa terhadap hadisnya, bukan, tapi untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh langsung 4, tetapi lebih afdal seperti yang dulu saya jelaskan, yaitu 2 salam 2 salam. Baik, itu tata cara salat duha 4 rakaat. Kalau menurut saya paling bagus semua panjenengan amalkan. Kadang-kadang 2 salam 2 salam, kadang-kadang langsung 4 tanpa ada tahiyat awal, kadang-kadang langsung 4 tapi pakai tahiyat awal, sehingga ilmu ini semuanya terekam, tidak akan lupa, dan kalau ditanya dalilnya masih ingat, oh dalilnya itu, masih tergambar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini menurut saya sudah betul-betul sudah mati. Sholat duha 4 rakaat ini sunnah sudah mati. Kenapa? Tidak banyak yang melakukan. Apalagi setelah itu kita masih sempatkan untuk istighfar 100 kali dengan istighfar yang seperti ini, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ini tambah sunnah yang sudah mati lagi. Kalau kita kumpulkan ini orang di masjid, kemudian dihitung, siapa yang salat duha dan siapa yang tidak, bisa jadi ya lebih banyak yang tidak salat duha. Kemudian yang salat duha dikumpulkan lagi, kemudian dihitung siapa yang salat duhanya 2 rakaat dan siapa yang 4 rakaat, bisa jadi yang 4 rakaat lebih sedikit lagi. Kemudian yang sudah salat duha 4 rakaat dikumpulkan lagi, ditanya siapa yang setelah salat duha kemudian baca wirid ini 100 kali. Ini mungkin tambah sedikit lagi. Karena itu sunnah ini sangat penting untuk kita amalkan. Kenapa? Sunnah ini sudah mati. Sunnah itu kalau sudah mati, maka ketika diamalkan pahalanya semakin besar. Sama dengan kalau kita berada di tempat orang-orang lalai, kita malah zikir, kita malah ingat, ini pahalanya besar. Rasul mengatakan siapa masuk pasar kemudian mengucapkan wirid ini disampaikan oleh Nabi, kita udah baca dulu ini, maka dia mendapatkan 1 juta pahala, dia mendapatkan 1 juta derajat naik ke atas, kemudian dosanya 1 juta digugurkan oleh Allah. Kenapa? Karena di pasar itu rata-rata orang tidak ingat kepada Allah. Nah ini masuk pasar malah ingat, berarti apa? Fadilahnya besar. Demikian juga sunnah juga begitu. Sunnah yang sudah mati kalau kita lakukan, ini pahalanya besar banget ini. Maka poin nomor 2 ini betul-betul ditekankan, supaya kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian berarti kecintaan kita kepada Nabi sudah terbukti, dan apabila kecintaan kita kepada Nabi terbukti, maka diharapkan kita nanti bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan wirid harian yang lain. Ini bab ketiga. Wirid yang pertama, sebentar. Wirid itu sebenarnya apa sih? Istilah wirid itu maknanya apa? Nah, mari kita lihat penjelasan para ulama apa makna wirid. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus bahasanya ahli fikih, di situ dijelaskan al-wirdu bikasril wawi, wawunya dikasrah, wa sukunir ra, ra-nya disukun. Wirdu masdaru waradal ma, itu bentuk masdar dari kata-kata waradal ma'a, datang ke tempat air. Awil balada, atau datang ke satu kota. Asyrafa alaihi aw wasala ilaihi, yaitu sudah nyaris masuk kota atau sudah sampai ke kota tersebut. Wa yusamma, dan disebut kullu qaulin wa fi'lin, setiap ucapan atau setiap perbuatan ya'tihil insan, yang dilakukan oleh manusia fi waqtin muayyanin, pada waktu-waktu tertentu, ala wajhin mubayyanin, dengan cara-cara tertentu, itu adalah wirdan, itu adalah wirid. Jadi wirid itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Waktunya tertentu, sholat duha, waktunya tertentu, caranya tertentu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam, atau 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Nah, itu namanya wirid. Nah, maka wirid itu
Ada berupa bacaan, ada berupa perbuatan. Ini perlu saya jelaskan supaya tidak ada yang bertanya, karena pada bab ini, wirid harian ini nanti ada beberapa amalan yang bukan termasuk bacaan. Nah, karena ketika saya mengajarkan kitab ini, ada yang bertanya, loh ini kok dimasukkan dalam wirid? Wirid itu sebenarnya apa? Dikira wirid itu hanya apa? Ucapan. Padahal enggak. Perbuatan itu termasuk wirid. Nomor 6 ini kan sedekah. Nah, sedekah ini kan bukan ucapan ini perbuatan. Ini termasuk wirid kalau kita lakukan pada waktu tertentu atau dengan cara tertentu. Baik, mari kita lihat wirid yang pertama, yaitu membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fadilahnya dijamin masuk jannah. Kata kuncinya kalau mau dicari, yamna'hu. Ini kata kunci yang paling gampang, kalau kita cari langsung ketemu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, di belakang setiap salat, maktubatin, yang wajib, salat fardu, lam yamna'hu, tidak akan menghalangi dia, min dukhulil jannah, dari masuk jannah, illa ayyamuta, kecuali dia harus mati dulu aja." Kalau udah mati pasti masuk jannah. Hadis riwayat Nasai disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ternyata cari jannah gampang apa bener? Gampang ya? Baca ayat kursi setelah sholat bisa nggak? Nah, semuanya bisa. Ayat kursi berapa sih? Paling 1/4 halaman itu atau 1/3 halaman. Nah, selesai sholat asar tadi kita baca ayat kursi. Selesai sholat maghrib nanti kita baca ayat kursi. Selesai sholat isya nanti kita baca ayat kursi. Seandainya nanti setelah isya kita baca ayat kursi, kemudian jam 12 malam dari langit turun malaikat maut mencabut nyawa kita, masuk jannah. Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan menghalangi dia dari masuk jannah, illa ayyamut, kecuali hanya harus melewati kematian. Maka masuk jannah gampang nggak? Gampang. Baca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, masuk jannah kalau mati setelah itu. Semua pengen masuk jannah insya Allah ya? Kalau pengen masuk jannah gampang. Nanti isya panjenengan baca ayat kursi. Setelah itu nanti malam silahkan mati. Ada yang siap mati nanti malam Pak? Masuk jannah loh Pak ya? Masuk jannah loh nih. Masuk jannah ketemu bidadari loh nih. Yang belum nikah nanti sampai sana udah punya istri. Yang nikahnya baru 1 pengen nambah raiso-raiso, dapat banyak nanti. Siapa yang siap nanti malam mati? Anaknya sing ngacem. Gelemnya masuk jannah tapi mati ra gelem. Mudah-mudahan semua kita pengennya hidup terus dalam rangka untuk menambah apa? Kebaikan-kebaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, khairukum man tala umruhu, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluhu, disertai dengan amalan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Baik. Yang kedua, membaca surat Al-Mulk setiap hari. Fadilahnya apa? Aman dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini membaca surat Al-Mulk setiap hari ini tidak harus malam hari. Sebagian ada yang salah paham, dikira harus apa? Malam hari. Sebenarnya tidak. Coba kita perhatikan ya. Perhatikan lafal hadisnya. Karena adalah kebiasaan Nabi, la yanamu, tidak tidur, maksudnya tidur malam, hatta yaqra'a, sehingga beliau sudah membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Imam Hakim dari Sayyidina Jabir. Nah, perhatikan kalimatnya. Apakah di sini ada kata-kata Nabi membacanya malam hari? Kan enggak ada. Hanya disebutkan Nabi tidak tidur malam sampai
membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarak. Nah, maka membacanya bebas. Malam hari juga bisa, sore hari juga bisa, siang hari juga bisa, pagi hari juga bisa. Karena itu surat Al-Mulk waktu kita itu 24 jam. Kalau kita nggak sempat membacanya satu hari, ini menurut saya sangat-sangat bangetan nih. Dikasih waktu oleh Allah banyak banget. Al-Mulk itu berapa menit tau Al-Mulk itu? Al-Mulk itu kan cuma 2 halaman tau kan? Nah, 2 halaman baca berapa menit? Fadilahnya sangat besar sekali. Fadilahnya apa? Aman dari siksa kubur. Apakah kita tahu kita itu nanti kalau mati apakah kita di kuburan aman atau tidak? Kan kita nggak tahu. Dan tampaknya kita nggak aman karena kita punya dosa yang banyak. Tapi oleh Nabi sudah dikasih kunci supaya aman. Baca Al-Mulk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh, tetapi Nabi mempraktikkan. Ini tampaknya supaya para sahabat, para umat betul-betul melakukan. Karena kalau beliau hanya menyuruh saja dan beliau tidak melakukan, mungkin umat kurang semangat. Tapi begitu melihat Nabi sendiri melakukan, maka semua yang cinta Nabi pasti semangat. Wah, Nabi aja membaca Al-Mulk setiap hari. Saya harus baca setiap hari surat Al-Mulk. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Untuk surat Al-Mulk ini minimal 2 hadis ingin saya sampaikan. Pertama, hadis bahwasanya Nabi itu sangat-sangat punya keinginan kita semuanya hafal surat Al-Mulk. Wadidtu, kata Nabi, saya sangat ingin. Bukan ingin, tetapi sangat ingin. Karena kalau ingin itu aradtu, tapi di sini wadidtu, saya sangat ingin. Anna tabarakalladzi biyadihil mulk, bahwasanya surat Al-Mulk fi qalbi kulli mu'min, berada dalam hatinya setiap orang beriman alias dia hafal. Hadis disahihkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Maka kalau kita tidak hafal surat Al-Mulk, nanti ketemu Nabi misalnya, kalau ditanya oleh Nabi, kowe hafal ora surat Al-Mulk? Mboten hafal. Ini sini-sini to. Aku bisa pengen banget kowe hafal, ora hafal ini. Saya cinta engkau ya Rasul. Masya Allah ketemu dalam jannah. Masya Allah ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau. Saya pengen cium engkau. Yang ditesrin itu malah. Ya boleh cium saya. Tapi Al-Mulk apal apa ini? Wah betul apal ini saya pinggir wae. Rasa nyedak-nyedak gini. Aku pengen ora gelem. Dan ini minimal hadis yang pertama. Surat Al-Mulk harus hafal. Kalau perlu nanti ditarget semua jamaah kita harus hafal surat Al-Mulk semuanya, kecil besar semuanya, tua muda semuanya hafal Al-Mulk. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manazilil akhirah, fase pertama akhirat. Fa inna jaminhu, kalau dia selamat dari fase kuburan, fama ba'dahu aisar minhu, maka fase setelahnya lebih gampang daripada fase kuburan. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau tidak selamat dari kuburannya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka fase setelahnya lebih ngeri lagi daripada fase kuburan. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Imam Hakim dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis ini, kalau lewat kuburan selalu nangis bercucuran air matanya, selalu. Maka murid-muridnya bertanya, wahai Utsman, engkau itu membaca tentang neraka, baca tentang siksa Allah, baca tentang surga dalam ayat-ayat Quran, tapi nangis gak pernah. Tapi kalau masuk kuburan mesti nangis, itu kenapa? Apakah lebih ngeri kuburan daripada ayat-ayat tentang neraka itu? Maka beliau menyampaikan hadis ini, saya mendengar Rasul mengatakan, kuburan itu fase pertama akhirat. Kalau di kuburan selamat, maka setelahnya lebih gampang. Kalau tidak selamat, maka setelahnya lebih susah. Nah, ternyata Nabi sudah kasih kunci supaya kita nanti kalau sudah mati gampang baca surat Al-Mulk, fadilahnya aman dari siksa kubur. Kalau sudah aman dari siksa kubur, berarti fase setelahnya lebih apa? Lebih aman. Padang mahsyar, matahari di atas kepala kita, aman udah. Kenapa? Di kuburan sudah aman, maka setelahnya lebih aman. Nanti berada di atas jembatan neraka jahanam, yang jembatan itu lebih tipis daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada satu pedang.
Apakah kira-kira kita bisa lewat kalau amalan kita cuma seperti yang kita lakukan harian ini? Tampaknya susah kalau mau melewati itu. Tapi oleh Nabi sudah dikasih kunci ini. Maka karena itu kita sudah tahu kuncinya, mari kita mengamalkannya. Semuanya siap insya Allah untuk baca surat Al-Mulk setiap hari? Siap ya? Insya Allah ya. Setiap harinya bebas Pak. Pada subuh boleh, pada zuhur boleh, waktu duha boleh, asar boleh, maghrib boleh, malam sebelum tidur ketika sudah mapan juga boleh. Pokoknya jangan masuk jam tidur jam 10 misalnya kecuali Al-Mulk sudah selesai dibaca. Kalau sudah hafal enak, nggak usah lihat mushaf, udah gampang bisa menyelesaikan. Kalau praktek saya, kalau antum mau ikuti Al-Mulk dibaca dalam sholat sunnah, tidak akan lepas nantinya karena sudah punya waktu khusus kita. Pokoknya nanti sholat sunnah sambil menunggu qomat baca Al-Mulk, nah enak, berarti Al-Mulk sudah terikat pada waktu yang tertentu. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa wirid yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Sisanya insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Dan sisa waktu bisa untuk tanya jawab, baik yang berkaitan dengan materi atau secara bebas.